telah diurapi oleh Roh Kudus kepada kami masing-masing pribadi. Demikian juga Tuhan hambamu akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi hambamu, urapi juga jemaat-jemaat yang mendengar firman-Mu ini Tuhan. Biarlah semua firman itu atas perkenalan-Mu dari engkau Tuhan, bukan dari pikiran kami sebagai manusia. Demikian juga Tuhan ajar hambamu untuk dapat menyampaikan dengan bahasa yang sederhana dan yang dapat dimengerti. Yang percaya katakan amin. Salam. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gembala, Bu Gembala, dan semua jemaat yang ada tempat ini pada hari ini yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya yakin saya berdiri di sini bukan karena saya lebih hebat, bukan saya lebih pintar, tapi karena kita adalah rekan sekerja Allah. Amin. Kita itu bukan lihat gereja mana, tapi kita adalah teman sekerja Allah. Artinya tujuan kita pertama memuliakan namanya. Saya kenalkan mungkin sebagai mereka sudah mengenal saya pendeta Ketua Walutan Raja Duku, sudah dipanggil Pak Raja Duku, dan ada lagi yang disingkat Pak Raja. Jadi singkat. Nah, saya ada istri satu, latar belakang juga dari Muslim dari Surabaya. Sebelumnya sebelum nikah saya masih Muslim. Dan saya membawa satu anak saya baru tamat SMA. Saya kira itu sekilas kenalan saya. Nanti terlalu panjang di kenalan, nanti mengantuk. Nas kita pada hari ini sebenarnya bisa langsung pasal 2 sampai habis. Tapi saya hanya memilih beberapa ayat saja karena ini saya anggap yang paling penting. Karena nanti kalau terlalu panjang juga khotbah, kita mungkin pada ngantuk kapan ini selesai. Ya biar agak sederhana singkat, saya bisa mulai dengan Kisah Para Rasul 2, yaitu yang pertama ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 38 langsung mengucap ya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nomor 1, orang-orang yang menerima perkataannya itu mendiri diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Amin. Yang di ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, artinya pada pencurahan Roh Kudus ini adalah pada saat hari Pentakosta. Nah, Pentakosta tidak ada di Perjanjian Lama, ada. Cuma ini Pentakosta, ini kan bahasa Yunani. Kalau Pentakosta bahasa Ibrani itu tidak Sapor, yaitu di kita buka di Imamat 13 ayat 15 sampai 16 yang dirayakan itu Imamat 13 Imamat 23 ayat 15 sampai 16 ya. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Masalah Pentakosta ini mungkin gereja-gereja banyak berbeda pandangan. Pencurahan Roh Kudus itu sudah digenapi. Sekarang sudah nggak lagi. Bagi
sebagai anak gereja. Tapi kita penganut apa? Alkitab adalah memang Tuhan, dan kita meyakini firman ini sampai saat ini masih berlaku. Amin. Sama, Yesus masih cuma sekali, tapi kita rayakan. Dan sampai saat ini kematian Yesus mengingatkan kita bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia. Kita rayakan juga, bukan berarti Yesus mati lagi gitu. Tapi kita rayakan untuk mengingatkan kita akan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Dan kebangkitan Yesus juga begitu. Kita rayakan. Dan kenaikan Yesus ke surga kita rayakan. Artinya saat ini kita rayakan bukan karena yang tidak ada lagi penciptaan Roh Kudus. Di sini dikatakan mereka seperti mabuk. Ya, sampai datang mereka katakan apa? Mereka mabuk anggur. Saya percaya ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, lidah-lidah api bekerja, tidak ada yang bisa bentar. Dan ada orang yang bilang, wah itu orang mabuk, itu aliran sesat. Padahal karena mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Makanya kalau ada teman kita yang memang udah begini ibadah, kita harus jangan selalu bukan malam berkata dia sok kudus. Jadi kita begitu sok kudus, biar orang tahu dia kudus, dia mau begini. Mungkin ada beberapa di kita ini kan yang sampai bahasa roh, sampai banyak yang meyakini. Anggap itu apa? Udah selesai katanya. Di Korintus aja diuraikan karunia Roh Kudus. Tapi ini pencurahan Roh Kudus ini untuk siapa? Untuk semua orang. Kalau mengikuti kisah dua ini bukan untuk semua orang. Memang Roh Kudus bekerja untuk semua orang, tapi kita berdasarkan kita para dua ya. Karena gini, saya mau bertanya, siapa yang yakin masuk surga? Yakin nggak masuk surga? Tunjuk tangan cuma. Yakin. Waduh, nggak yakin. Waduh, mati kita. Keselamatan karena iman kepada Kristus. Yang yakin masuk surga, yang yakin menerima keselamatan. Ayo tunjuk tangan. Kalau nggak yakin berarti saya bertanyakan gimana? Karena keselamatan oleh iman, bukan karena saya berkhotbah, karena saya melayani gereja, karena saya bantu orang miskin maka saya selamat, tetapi karena iman. Kalau kita sudah nggak yakin masuk surga, berarti kita dipertanyakan iman kita ini kepada Kristus. Kita akan bilang bukan setiap orang apa maksud dia bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Dan kadang-kadang ini saya udah cukup dengan ibadah aja hari Minggu cukup. Tuhan gitu. Udah masuk surga. Yang kayak itu juga mendapat Tuhan. Artinya kalau kita percaya apa tuh? Menjadi murid. Sebelum Yesus naik ke surga atau setelahnya, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Setelah dimuridkan, baptislah. Baptis apa itu? Tanda pembaptisan. Dan setelah yang dimuridkan itu, memuridkan lagi, ajarlah. Saya yakin, kalau kita mau cerita pemuridan gereja ini ibadah lain. Untuk latihan WL nggak mungkin di sini ya. Untuk latihan bersekolah nggak mungkin. Untuk latihan musik. Gimana? KKA. Bawa jiwa-jiwa di sini. Karena apa? Karena kita adalah orang murid. Yakin dulu. Kita pengikut Kristus atau murid. Ini perlu juga tanya ini. Ya ikut aja gitu. Mana tahu masuk surga gitu. Yang mengaku buat murid Kristus siapa? Pergilah jadikan semua bangsa. Tidak pernah dibilang jadikan semua bangsa jemaatku. Artinya ini firman untuk saya Pak Gembala yang gelar-gelar pendeta atau untuk
semua yang percaya. Nah ini lagi mulai. Ini firman untuk pendeta atau pekerja-pekerja jemaat itu. Artinya berarti kita semua murid. Murid itu apa? Bawa jiwa kepada Tuhan untuk dibaptis. Saya yakin kalau kita semua ini murid, ini kursi-kursi akan kosong ini akan berisi, dan bahkan atas juga akan berisi. Karena kita semua orang murid, membawa orang kepada pertobatan, yaitu membawa kepada Kristus. Tugas ini bukan tugas gembala semata, bukan tugas saya sebagai pendeta, tapi tugas semua orang yang percaya yang mengaku murid Kristus. Bukan dibilang jadi jemaat Kristus. Oh ya, tiba-tiba ada pendeta, gembala menunjuk, Bapak, kamu dulu yang bimbing kakak Adilan. Oh maaf Pak, saya nggak ngerti firman. Maaf Pak, saya nggak sempat waktunya. Saya mau katakan, ketika gembala menunjukkan Anda tugas itu, amin, puji Tuhan, haleluya. Kenapa? Saya kan nggak mampu. Apa kata Musa ketika dipanggil Tuhan? Aku pendek tidak bisa ngomong. Tapi apa yang ada padamu apa? Tongkat. Hanya tongkat. Dia bisa mengerti. Dan saya percaya kalau kita mengaku murid, biarlah Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk mengajarkan. Kita mau Roh Kudus tercurah. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Siapa sih yang mau bisa mendoakan? Dalam nama Yesus, penyakit sembuh. Ada yang ingin aja, minta surga. Saya yakin semua ingin. Kalau bisa ada yang sakit, doakan. Karena masalahnya apa? Karunia Roh Kudus itu untuk siapa? Untuk apa itu karunia Roh Kudus? Maka sekarang dibilang, ujilah roh. Siapa yang mendoakan ini? Sekarang kita tanya. Coba kita buka di Korintus 1 Korintus ayat 14:1, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk kenubuatan. Ayat 1-nya, kita sebagai murid Kristus diminta apa? Memperoleh karunia. Tapi yang bilang, ya bukan berarti ketika saya mau mendoakan orang sembuh, bukan berarti saya orang benar ya, bukan karena saya orang kudus. Saya juga manusia berdosa. Mungkin waktu dipanggil gembala, Pak, saya masih berdosa, Pak. Saya ini belum layak untuk bekerja di dalam dosa. Padahal kalau Anda dipanggil, Anda katakan, puji Tuhan, haleluya. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpanggil saja tidak, gimana mau terpilih. Saya ini masih status terpanggil, maka terpilih kan bukan Tuhan ya. Saya mau melayani, menyiapkan waktu gitu, menyiapkan materi. Saya kira kok ini nggak mungkin nggak siapkan materinya. Nah Bapak bisa berdiri sini, mungkin harus belajar itu 1 bulan. Wah, buka semua Google untuk biar bisa berkembang. Artinya bilang, saya belum bisa Pak untuk menyampaikan gitu. Ketika
saya Bu Ori, kita mungkin ya, saya tak akan cerita secara umum. Mungkin ada yang mengatakan, dari mana uangnya so hebat? Saya percaya itu adalah pekerjaan Kudus. Dananya Kudus. Di saatnya apa katanya? Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus bekerja. Dananya, gak usah takut. Tapi orang akan menilai, memang dari mana kamu uang kuliah itu dari mana? 21 juta harus menjadi sarjana. Dari mana uangnya? Mama masih ngontrak katanya. Mungkin ada yang ngomong, tapi saya percaya. Apa yang saya lihat sama Bu Ori, itu adalah pekerjaan Kudus. Karena Roh Kudus tercurah. Karena Bu Ori ingin menjadi murid Kristus. Oke, kita nggak bisa berani. Caranya kita nggak berani. Artinya berarti kita belajar di mana? Kata A. Di kata Allah kita latihan bersinggah, latihan jadi WL, latihan berdoa, latihan menyampaikan firman. Amin. Jadi Allah minta semuanya harus aktif di kata A. Kenapa? Kalau ibadah raya ini kita hanya kayak orang kudus semua ini, nggak dapat ilmu. Cuma membangun persekutuan dengan Tuhan semata. Tetapi kalau mau jadi murid di mana? Katakan. Bawa jiwa-jiwa. Ada rumah tangga berantakan, bawa kata. Dia penjut, dia maling juga bawa. Di penjina juga bawa. Kenapa? Yang itu tadi siapa? Orang sakit kata Yesus. Gereja ini bukan untuk orang benar. Tapi saya percaya gereja ini adalah untuk orang berdosa. Jangan pernah kita makanya jangan menghakimi, mengampuni. Kamu orang berdosa, kamu nggak boleh masuk gereja saya. Atau ada aturannya begitu. Malah seperti anak sulung dan bungsu ya, yang anak bungsu udah dibagi hartanya dihabisi, pulang kepada orang tuanya apa katanya? Orang tuanya mengadakan pesta, bersuka cita karena anak yang hilang itu kembali kepada Bapa di surga. Amin. Dan ketika kita menolak satu jiwa untuk kepada Tuhan, berarti kita termasuk adalah warga dari surga. Apa kata doa Bapa kami? Jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Jadikan bumi ini seperti surga. Makanya kenapa dikatakan keselamatan? Karena iman. Kalau kita beriman kepada Kristus, berarti kita tahu apa kita Kristus. Berarti kita tahu bahwa kita bersekutu dengan Kristus. Dan Kristus juga bilang apa? Jadi murid. Dan ketika kita menjadi murid, disitulah kita diproses. Yang dulunya mau maaf ya mau menyolong uang orang, akhirnya ditegur sama Roh Kudus. Jangan dosa, punya dosa. Jangan ada berkat baru nanti. Yakinlah, walaupun kamu susah, berkat Tuhan pasti turun atas kamu. Untuk menjaga karunia apa? Jadilah murid. Sampaikan firman, bawa jiwa-jiwa. Karena memang ini yang diurapi siapa? Murid-murid Yesus. Dan ketika diurapi, saya percaya kita yang diurapi, semuanya diurapi ya. Kenapa? Karena kita murid Kristus juga. Amin. Masih ragu nggak? Kita semua murid Kristus. Amin. Amin. 3.000 orang akan juga di gereja ini. Amin. Tapi kalau kita nggak murid, ya udah nunggu Pak Gembala aja bawa jemaah. Nunggu entah siapa leader. Ini nggak akan berkembang, nggak yang berbakti nggak mungkin sampai 3.000. Kita nggak bisa bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan seperti tadi. Murid-murid Yesus itu nggak ada yang istilahnya. Yang pertama siapa? Matius, pemungut cukai, setiap orang berdosa. Jadi kalau Anda berkata begini, kalau ketika Pak Gembala minta kita jadi satu mimpi jadi leader, jangan katakan saya nggak mampu Pak, saya masih manusia berdosa. Semua kita berdosa. Artinya kita katakan puji Tuhan, aku dipilih oleh Tuhan. Melalui ibadah, saya akan melayani di dalam Tuhan. Dan masalah ilmu, masalah biarlah Roh Kudus tadi yang bekerja. Memang benar keselamatan itu hanya karena iman pada Kristus, terselamat apa?
keselamatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya kalau memang kita sudah terima keselamatan kepada Kristus, kita harus berbuat baik. Jadi bukan karena saya berbuat ini mau selamat. Kalau saya sibuk-sibuk cari keselamatan, berarti bukan kasih karunia lagi. Oh iya, biar saya selamat. Saya ngomong sama dia, uang sekian. Saya melayani pun waktu, saya melakukan ini. Wah, kita nggak kasih keselamatan. Kasih apa? Jangan sekian apa? Standar begitu besar, kasih alat dunia ini. Saya percaya bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Kita harus banyak dulu. Tuhan mengasihi aku. Makanya aku harus mengasihi Tuhan. Tuhan telah memanggil aku jadi murid. Makanya saya juga harus memuridkan. Makanya mungkin kita ada yang dibaptis, kalau di ini kita kata dibaptis tanda pertobatan. Mungkin ada belum dibaptis, dia ulang aja ke pengembala. Tapi jadi murid dulu ya. Mengerti firman sedikit-sedikit, kayaknya udah bisa berubah. Saya mau meninggalkan dosa lama, saya mau minta dibaptis. Karena memang banyak doktrin yang berbeda, tapi kita meyakini bahwa kita adalah firman Tuhan. Ada memang gereja yang mengatakan Alkitab berisi firman Tuhan artinya ya semuanya firman Tuhan. Sebagian sebab kiri karena berisi firman Tuhan. Karismatik menganut Alkitab firman Tuhan. Dan apa yang tertulis ini kita meyakini. Makanya berapa aliran-aliran tidak percaya lagi karunia Allah itu. Dia katakan sudah setan. Artinya dia sudah tidak percaya. Dia percaya Roh Kudus, tapi tidak yakin bahwa Roh Kudus bekerja kepada orang-orang yang diselamatkan. Kalau di dalam Efesus 1 hingga 14, nanti saya dikatakan. Nanti kalau dibuat terlalu panjang, Bapa yang merencanakan keselamatan, Yesus yang mengerjakan, menyelesaikan keselamatan, Roh Kudus yang mematerikan keselamatan artinya menjadi kita selamat. Agar kita selamat, ada jaminan dari Roh Kudus. Dan ketika kita melayani, jangan lagi mengatakan, kalau saya mau bilang, ada orang sakit, Yesus, orang itu juga penyakit. Benar atau salah? Atau dengan nama Yesus, penyakit pusing. Dan nama Yesus beda ya. Roh Kudus bekerja pada Roh Kudus mematahkan penyakit tubuh dalam nama Yesus. Itu bekerja apa? Karunia Roh tadi yang bekerja Roh Kudus. Gak mungkin gara-gara penyakit Anda suruh Yesus turun lagi kedua kali. Kalau Yesus akan kedua kali, apa yang terjadi? Karena penyakit Anda, Yesus tolong aku biar kata Yesus. Makanya bilang, kenapa doa Anda tidak terima? Karena Anda selalu berdoa. Anda tidak memahami Roh Kudus. Kalau gini, saya tidak bisa banyak ini menjabarkan Roh Kudus. Jadi kalau saya sendiri di diri saya harus dibuka halaman tentang Roh Kudus semua. Makanya saya batasi di kejuran Roh Kudus ini, yang dimana murid-murid itu mendapat kuasa karunia Roh untuk orang bertobat, dan kita juga adalah orang bertobat. Kita adalah murid Kristus dan Roh Kudus akan tercurah ke sana. Kamu akan terima kuasa apabila Roh Kudus curah ke kamu. Jangan bilang, wah nggak mungkin saya. Gimana saya mau dalam penyakit sembuh? Gimana mungkin? Ya gimana mungkin? Tapi kalau Anda seorang murid dan Anda percaya bahwa Roh Kudus memberikan karunia kepada Anda, saya kalau memang Roh Kudus berkehendak, itu akan sembuh. Kenapa? Karena kita dipakai Tuhan. Amin. Kita ingin dipakai Tuhan. Jadi murid. Bangun dulu. Baptis.
untuk main-main, bukan untuk gagah-gagahan. Saya pernah berapa orang saya sembuhkan ada sampai 9 bulan mereka meninggal sama semua orang. Saya kembali, tapi mau katakan itu bukan pekerja saya, tapi itu adalah pekerjaan. Jadi diberi dengan cuma-cuma, berikan lagi dengan cuma-cuma. Itu udah didoakan malah kita yang mau sakit. Gimana ya orang udah sakit parah, dana sudah gak ada, nggak mau makan, nggak mau minum, pulang sudah segini. Ujungnya apa? Kita juga yang mau satu, beli makanannya. Gimana? Mau jadi murid? Kursi akan? Kursi akan kan? Ya ini ingin karunia Roh Kudus jadi murid. Ingin Roh Kudus surah? Tapi ini kan surah Roh Kudus ya. Roh Kudus bekerja pada murid-murid 3.000 dibaptis. Amin. Gereja ini perlu kemuliaan Tuhan. Karena semua ini ada murid. Enggak ada istilah lagi dalam bangsa itu pengajian. Bisa karena kita murid, berarti kita apa? Murid. Belajar firman Tuhan, belajar jadi WF, belajar jadi cinta, belajar berdoa. Karena kita mengaku murid. Kalau kita mengaku jemaat, ya udahlah ya ini kayak ini aja. Datang, duduk manis, kasih kesempatan. Apakah itu yang dikehendaki Kristus? Yang kemarin, ini terlalu keras ini kok ya. Apa yang minta Kristus? Yang penting datang ibadah hari Minggu, duduk manis, ikut nyanyi orang menyembah orang ada firman, kasih persembahan. Apakah itu menjadi itu sebagai Kristus? Apakah itu yang dikatakan pengikut Kristus? Kalau pengikut, artinya bersumpah, artinya kita harus disiapkan menjadi hamba bagi Kristus, bukan jadi tuan. Yang seringan kita jadi tuan. Kalau kita lagi susah kan, lagi orang Tuhan nggak ada sama. Bukan minta tuntunan Roh Kudus. Aku dalam bermasalah, tapi ketika Roh Kudus bekerja pada saya, masalah bisa saya kerjakan dengan tuntunan Roh Kudus. Jangan minta kepada Yesus, tapi doanya jangan lupa dalam nama Yesus yang bekerja Roh Kudus. Saya percaya walaupun beban singkat, saya minta semua juga harus jadi belajar karena semua udah murid. Nanti saya jemput nanti yang pada ngantuk lagi. Mari kita berdiri. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah pengikutku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh
menguatkan